Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaquna kama qala jalla wa ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah musalla muhajirin yang semoga senantiasa diberikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita banyak bersyukur, wabil khusus kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Sudah lebih, dan artinya sebentar lagi bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Kadang-kadang ya, Masya Allah, Allah cabut seseorang sebelum bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan. Dan kedua, kita mempersiapkan untuk masuk bulan Ramadan ini dengan membiasakan amalan-amalan kebaikan. Dan yang ketiga, hendaklah membaca tentang hukum-hukum atau dalil-dalil keutamaan puasa agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Bisa di Rumaiso, bisa di muslim.rd, bisa di Al-Manhaj. Silahkan baca di situ untuk menambahkan saja, untuk lebih semangat lagi. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masih, karena belum mengambil kitab, saya masih membacakan yang kemarin, kitab Fawaidul Fawaid dengan tema ketawaduan Rasulullah. Saat ini saya ambil dari sama kitab Fawaidul Fawaid pada pasal yang ke-10 dengan judul Al-Hifadhu ala Ni'amillah. Kitab Fawaidul Fawaid itu kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Di dalam pasal yang ke-10 beliau memberikan sebuah judul Al-Hifadhu, menjaga. Ala Ni'amillah, menjaga nikmatnya Allah. Judul ini ditulis karena pentingnya kita menjaga nikmatnya Allah. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Anugerah nikmatnya banyak. Nah, di dalam judul ini nanti, dalam tulisannya ini,
ada nasihat yang penting sekali. Langsung saja kita baca kalimat pembukanya, mengerikan. Qala rahimahullah, minal afatil khafiyatil ammah. Minal afat, termasuk bencana, termasuk musibah, al-khafiyah, yang tersembunyi. Maksudnya nggak disadari. Musibah tapi nggak disadari. Al-ammah, tapi penyakit musibah ini menyeluruh. Kebanyakan manusia terkena musibah ini. Mikir kita. Masalah nikmat ini. Kita kebanyakan kena musibah. Biasanya Bapak, jenengan kalau kena musibah, kroso mboten? Kroso. Sakit ya kerasa. Ini kata beliau, ada musibah tapi enggak dirasakan, tapi musibah ini menyebar, menyeluruh. Banyak orang kena musibah ini. Apa itu? Ayyakuna al-'abdu fi ni'matin an'ama Allahu biha 'alaihi wa ikhtaraha lah. Di mana seorang hamba itu diberi oleh Allah nikmat yang Allah berikan nikmat itu. Yang dengannya itu nikmat itu dialah wa ikhtaraha lah. Dia sendiri yang memilih nikmat tersebut. Dia sendiri memilih nikmat tersebut. Contoh, dia memilih nikmat, alhamdulillah aku bisa menghafal. Aku nikmat memiliki istri. Dia yang memilih. Pasangan. Dia yang memilih. Atau alhamdulillah aku ambil jalan hijrah ini. Manhaj ini. Nah, itu kan? Nikmat. Dia yang memilih. Atau apapun kerjaan. Dapat nikmat. Dia yang memilih. Fayamalluhal abdu wa yatlubal intiqalu minha intiqala minha ila ma yaz'umu li jahlihi annahu khairun lahu minha. Tapi kemudian setelah Allah berikan nikmat yang dia inginkan, yang dia pilih sendiri, fayamalluhal abdu, di tengah-tengah jalan hamba ini terasa malas dengan nikmat tersebut, bosan dengan nikmat tersebut. Wa yatlubal intiqal, habis itu minta sama Allah lagi dipindah nikmatnya. Kok gak enak yo. Enak sing ngene iki, enak sing kayak iki gitu. Minta pindah nikmat dia. Ila ma yas'umu, dari apa yang dia sangka, karena lijahlihi, karena kebodohannya, apa? Annahu khairun lahu minha. Kayaknya nikmat itu lebih enak. Jadi Allah kasih nikmat, dia yang pilih, tapi di tengah-tengah merasa bosan dengan nikmat. Kemudian setelah masa bosan, ketok kok enak, gitu loh. Bisa dipahami gak? Dia yang pilih. Kayaknya enak, karena prasangka dia, kayaknya dia. Dengan kebodohan dia, kayaknya enak yang ini, pindahlah. Padahal wa rabbuhu bi rahmatihi la yukhrijuhu min tilkan nikmat. Padahal saat itu Allah Subhanahu wa taala berusaha jangan sampai ini orang ini keluar dari nikmat tersebut. Allah berusaha. Kadang Allah dengan caranya Allah ya. Allah datangkan ustaz, dikasih nasihat dia. Pertahankan rumah tangga Anda. Gitu. Atau dek kono wae, atau anak santri pondok di situ tetap istiqomah di sini aja kan gitu. Itu kan Allah yang mengirimkan. Atau pas dia buka kajian video, yuk pas masalahku ini. Nah gitu kan. Itu mungkin bukti-bukti Allah mengirimkan itu. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, jangan sampai itu dia pindah dari nikmat itu. Tapi masalahnya kan tuh. Bahkan Allah wa ya'ziruhu bi jahli wa su'i ikhtiyari nafsi. Dan Allah sebetulnya memaafkan karena kebodohan tadi, pilihan dia. Allah stop. Tapi gimana lagi? Namanya orang tetap ngeyel, pengen pindah nih. Dia meminta gitu. Akhirnya apa? Hatta idza dhaqa zar'an bitilkan ni'mah wa sakhitaha wa tabarrama biha wastahkama malaluhu laha. Sampai akhirnya dia karena ngengkel, aku pokoknya pindah. Aku pokoknya
Gak iso tahan, tak ceraikan kan. Wes tidak bisa, wes tak pindah kerjaan aja, wes tak pindah pondok aja, wes tak pindah sekolah saja, wes tak pindah tempat tinggal aja. Kayak gitu. Jadi kayaknya nikmat sana lebih enak begitu loh. Memikirnya begitu. Sampai akhirnya Allah kemudian apa? Tatkala di puncaknya itu, di puncaknya dia pilihan dia, ya. Akhirnya Allah apa? Ya sudah. Dia akhirnya malah semakin apa? Membenci nikmat tersebut, malah dicela. Nikmat yang tadi dia pilih di awal yang Allah berikan yang dia pilih, akhirnya malah dicela, akhirnya malah dibenci, malah dia mencaci. Apa istriku ini? Apa kerjaanku? Ngeluh aja isinya. Kalau bahasa Indo, Kediri peh. Di sini apa, Pak? Peh juga? Peh nggih sami nggih? Hah? Wah, yes, ya Allah sini ya. Dikit-dikit tuh peh. Peh di sini. Peh kawen peh gitu. Hati-hati. Tatkala seperti ini. Ingat sekali lagi, awalnya yang memilih nikmat itu siapa? Dirinya. Allah berusaha menghentikan, berusaha jangan sampai dia keluar. Kenapa? Biar orang itu menikmati dulu nikmatnya Allah. Nikmati dulu. Jangan buru-buru. Tapi dia merasa koyo enak deh kono. Akhirnya dia keluar. Sampai puncaknya akhirnya malah dia benci. Tatkala sudah seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, salabahullahu iyah. Allah akan cabut nikmat yang tadi. Oh, dia yang minta pindah, dia yang ngeyel. Akhirnya pindah nikmat. Allah cabut. Ya wis, dah. Ono, pengen mundek kono toh. Kamu antum pengen dah. Sana. Setelah itu, apakah selesai masalahnya? Enggak. Fa idzan taqala ila ma talabahu wa ra'at tafawut baina ma kana fi wa ma sara ilaihi. Kata Ibnu Qayyim, tatkala dia sudah pindah ke nikmat yang lain, dia sudah merasakan apa yang dia inginkan, wa ra'at tafawut, baru dia melihat perbedaan antara nikmat kemarin dan nikmat sekarang. Enak istri yang kemarin, ternyata lebih mudarat, Masya Allah sekarang, lebih pusing ternyata dia cerai. Atau pondoknya tadi, enaknya pondok di sini, terusnya aku tak di sekolah umum aja, tambah banyak problematika. Kalah orang lain, tambah banyak problematika. Dikasih nikmat, pindah-pindah. Tatkala sudah dia bisa melihat apa yang terjadi dari nikmat itu. Ishtadda qalquhu wa nadamuhu wa talabal auda ila ma kana fi. Maka dia semakin gelisah. Tadinya dia minta nikmat tersebut. Allah udah tahan-tahan. Dia tetap ngeyel. Terus pah-peh. Yalah kalau sini. Ternyata setelah itu baru dia bisa merasakan perbedaan. Justru sama Allah kasih kegelisahan. Gelisah dia. Bingung. Tambah pah-peh lagi. Ishtadda. Tambah sangat gelisah. Udah. Kenapa sebabnya dia itu? Karena dia belum merasakan nikmatnya Allah tadi. Dia kesusu pingin pindah. Pondok programnya 3 tahun. Belum selesai 3 tahun. 2 tahun pindah. Apakah nyelesain masalah? Enggak, kadang-kadang malah tambah masalah. Programnya apa dulu? Kerjaannya apa? Kontraknya berapa? Selesaikan dulu nikmat Allah. Kerjanya, misalnya kalau pilih kerjaan, aku pengen jualan ini. Allah kasih kemudahan di awal, pas kasih kesusahan. Kok gak enak, atau gimana lah. Pindah, ingin buru-buru. Padahal masih, nikmat itu masih jalan. Justru sama Allah apa? Dikasih kegelisahan setelah itu. Dan dia apa yang diinginkan? Malah justru enak bien. Enak dulu. Minta kembali, ya Allah kembalikan nikmat. Masalahnya, dia yang sudah meminta, dia ngeyel. Bisa kembali? Bisa, tapi ya berat. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu. Di mukadimah ini itu termasuk banyak yang kesalahan ini. Kesalahan yang tidak disadari. Nikmat Allah itu dinikmati dulu. Insya Allah akan. Tapi kalau nggak dinikmati, dia melihat nikmat itu bukan nikmat, malah musibah.
benci dengan nikmat tersebut. Padahal orang itu kalau dikasih nikmat, fa idza aradallahu bi'abdihi khairan wa rusydan ashhadahu annama huwa fihi ni'matun min ni'amihi 'alaihi wa ridahu bihi wa auza'ahu syakarahu 'alaihi. Apabila Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan petunjuk juga, inginkan Allah petunjuk, Allah akan tunjukkan. Dia merasa ini nikmat saya yang Allah, ini nikmat dari Allah, dia akan ridho. Allah kalau ingin kebaikan, kata Imam Al-Qayyim, terhadap sebuah nikmat ya, dia akan merasakan alhamdulillah, ini nikmat. Gimana? Dia segini, alhamdulillah pokoknya. Kalau bisa ngomong alhamdulillah, nih berarti dia sudah bisa merasakan itu sebuah nikmat. Gimana kerjaan sekarang? Ya alhamdulillah lakoni. Mesti nggak mungkin enak toh di situ, pasti ada rintangan, tapi dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Pasti nikmat itu ada ujiannya, nggak mungkin. Orang yang dikasih ujian, orang yang mensyukuri nikmat pasti ditambah. Tapi apakah kemudian tidak diuji? Orang yang diuji adalah orang yang mau naik kelas. Kalau nggak naik kelas, dia nggak diuji dia. Kalau nggak mau udah ujian, ya nggak bisa naik kelas. Dari sebuah nikmat pasti Allah uji. Pasti Allah uji. Tapi nikmat itu akan bertambah. Ya, tapi ada ujiannya dulu. Tatkala pasti ada enaknya. Tapi tatkala dia bisa mengatakan, anak santri gimana le? Mau doa, alhamdulillah bu pokoknya alhamdulillah. Padahal ada yang nggak enak, tapi dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Gimana kerjaan ini? Alhamdulillah. Bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau bisa mengucapkan alhamdulillah, berarti dia bisa merasakan nikmatnya Allah. Tapi kalau dia tidak bisa merasakan nikmatnya Allah, tidak bisa mengucapin alhamdulillah, pokoknya kau enak, pokoknya pindah aku, pokoknya ketemu pokoknya gitu, bingung nih. Sing nasihati dia gimana hijrah di kawan pokoknya lah malah curhat, malah kemudian ngeluh, berarti orang ini belum bisa merasakan nikmatnya Allah. Simple banget. Ingin tahu kalau kita itu bisa merasakan, kita bisa nggak ngucapin alhamdulillah? Allah dikasih dan kondisi bagaimanapun anak kita, anaknya sana itu kayaknya lebih enak, sanang sinawang. Sanang sini. Nah. Tapi kitanya ini coba. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nah. Tatkala orang sudah bisa mengucapkan alhamdulillah, auza'ahu syakara, Allah akan bantu dia untuk bisa bersyukur. Fa idza hadatsatu nafsu bi intiqal anhu istakhara rabbahu istakharata jahilin bimaslahatihi. Tatkala dia kemudian Allah tadi inginkan kebaikan, dia akan mengucap alhamdulillah, pokoknya ala kulli hal. Kalau nikmat alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Istiqalah. Tatkala dia ingin pindah, dia dalam hatinya kok kayak aku pengen pindah, gitu dah. Kok kayak aku pengen plan B, kayaknya kok dia pengen pindah. Ini orang yang diberi petunjuk. Dia akan apa? Istikhara. Dia akan meminta pilih salat istikhara. Minta pilihan. Istikharatan, minta sebuah minta pilihan pada Allah Subhanahu wa taala, minta istikhara, salat istikhara kepada Allah karena pilihan dia karena apa? Jahil, karena dia itu bodoh bimaslahatihi, dengan maslahat dirinya. Dia enggak tahu. Maka orang yang bisa merasakan nikmat Allah, mengucapkan alhamdulillah, tatkala dia ingin pindah, dia pasti istikhara. Karena dia enggak tahu ini baik apa enggak buat maslahat dia. Karena dia bodoh, dia minta pilihan dari Allah. Ini pasangan saya ini baik apa enggak? Tatkala dia ingin menikah, tatkala dia ingin pindah pasangan, tatkala Allah takdirkan harus pindah dan sebagainya. Tatkala dia ingin pindah sekolah, tatkala dia ingin, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan istikhara. Tetapi bedanya, orang yang dia tadi tidak diberikan oleh Allah, dia melawan nikmat tersebut, dia merasa gak enak, gak nyaman, pokoknya pengen beda, pokoknya tadi, ketemu pokoknya, malah pahpe, dia ndak bakal istikhara. Apa yang terjadi? Buru-buru, wis dang ya, dan cepet. Wah, dan ini terjadi banyak pada diri kita, atas segala nikmat yang Allah berikan.
Dan 3 hal tentunya di antara yang paling susah dalam menentukan sebuah hal itu, menurut saya pribadi ada 3 hal. Nikmat, menentukan sebuah nikmat. Menentukan pendidikan anak, itu susah. Anakku besok kemana? Itu susah. Menentukan, yang di awal menentukan jodoh, itu paling susah. Gimana nih, baik apa enggak? Kedua, menentukan pendidikan. Ketiga, menentukan tempat tinggal. Ya enggak? Itu susah itu. Wah, cari jodoh. Aduh, butuh istikharah, butuh tanya orang berilmu. Menentukan, enggak bisa langsung, ini. Begitu juga pendidikan anak, di mana ya? Pertimbangannya banyak, butuh istikharah, butuh banyak ilmu. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang berilmu. Tanya. Oh, kalau pendidikan pondok, tanya ustadz. Kalau nanti kuliah, anakku pengen kuliah umum, tanya orang yang sekolah di umum. Jangan tanya ustadz. Ustadz kan anak juga nggak tahu masalah itu. Kan gitu. Ada santri kita itu, kita melihat belajar, dia sudah banyak beban belajarnya, sudah tidak bisa menangkap pelajaran. Berat sekali. Tapi tetap ngaji sunnah, semangat. Tapi kalau kerja kegiatan di luar jam pelajaran, paling depan. Ibunya nanya sama saya, karena udah yatim. Ustaz, anak saya gimana? Saya suruh untuk kuliah, ya biaya, kemudian biaya. Yuk, otaknya belum tidak mampu. Saya akhirnya putus. Ya, tetap ngaji. Dia jadi kerja mawon. Karena emang sudah. Tapi ada, Ustaz tanya, anak saya mau sekolah umum. SNBT di mana? Wah, itu tidak tahu. Nanti tanya guru umum. Tapi menentukan itu sebuah sulit, bukan? Menentukan jodoh, sulit. Menentukan pendidikan susah, bukan? Sulit. Menentukan tempat tinggal, itu paling sulit. Kadang butuh 10 tahun, 4 tahun, sana mantap kayaknya. Itu saja Bapak Ibu, Masya Allah, tempat tinggal yang kita sudah berusaha, kita tinggalin itu aja masih banyak gangguan. Tapi kalau untuk masalah dakwah, kayak pindah sini, karena masalah dakwah, bismillah, Allah kasih barokah insya Allah. Tapi secara umum kita pengen pindah ini, butuh pertimbangan banyak, beli tanah, enggak gampang, cocok enggak nanti itu. Jadi, orang kalau dia diberikan nikmat dan dia berusaha mensyukuri dan nikmat, tatkala dia bisa merusak, dia akan istikharah, minta pilihan kepada Allah, mufawwidin ila Allah, dia akan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talibin minhu husna ikhtiyarihi lah. Dia akan husnudzon kepada Allah, ya, meminta kebaikan atas apa yang dia pilih. Jadi ada 2 gambaran yang di mukadimah ini, nggih. Gambaran yang pertama, orang tuh dikasih nikmat malah dia ngengkel, pingin pindah. Apalagi kalau anak kita itu kadang-kadang, Masya Allah, kita harus jeli. Bapak-bapak yang punya anak ya, harus jeli. Anak kita terkala, pokoknya aku mau kayak gini, pondok ini, pokoknya itu hati-hati. Kita cermati benar. Jangan-jangan anak ini cuma sekedar ngeluh. Cuma sekedar. Tapi kalau kemudian tatkala kita tidak kita kasih perhatian sebentar, tapi dia tetap ikut pelajaran, tetap bisa ikut sholat, ya, alhamdulillah, biarin aja. Mungkin dia cuma butuh ngeluh, kita dengerin. Jangan kita tangkap berlebihan. Tapi kadang anak-anak udah pokoknya, nah itu. Ini yang kita butuh teliti. Nanti kita khawatir kalau kita nggak cerdas, kemudian kita benar-benar pindahkan karena kemauannya, itu bukan muncul lagi, tidak ada masalah, akan muncul masalah lain. Jualan, dagang. Allah suka banget pada orang yang bekerja itu, hatta atqanahum, sampai dia mungkin dengan jualan tersebut. Insya Allah. Yang saya sampai dia ahli, misalnya kalau jualan misalnya jualan sate, sampai ahli dalam masalah bakar sate. Saya mungkin nikmati itu dulu. Karena kita tahu nikmat Allah itu jika kita pindahkan, ya jika di Allah kita kemudian pindah gitu, nikmat itu dicabut. Kita pindah lagi, nikmat itu pindah lagi, cabut lagi. Setiap nikmat yang kita kemudian kita tidak jaga, akan pindah nikmat. Dan kadang-kadang itu masalahnya, kadang-kadang bisa bahaya. Nikmatnya
jenengan saat dulu cuman punya sepeda until. Kemudian Allah berikan motor. Akhirnya pakai motor terus. Nikmatnya pakai sepeda dicabut. Nikmatnya punya motor, hujan-hujanan berdua dengan istri, goncengan, Allah kasih mobil, dan dapat dia. Tapi kemudian motor nggak pernah dipakai. Nikmatnya naik motor dicabut. Biasa makan undangan pemerintah atau undangan apa, makannya enak-enak. Nikmatnya makan nasi sama kecap, sama telur, hilang. Nikmatnya makan tempe sama kecap, hilang. Nah, bagaimana biar nikmat itu ada terus? Ya maka tatkala kita punya sepeda motor, pakai dua-duanya. Buat ke masjid, buat sholat, dua-duanya dipakai. Kalau seandainya tidak mau pakai, seperti saya mungkin, gemuk, gitu kan? Wah, HP kemeng, anak pakai motor. Sepeda itu kasihkan ke orang lain, biar orang lain yang menjaga. Seperti itu. Kalau punya mobil, kasih mobil, ya dua-duanya. Naik mobil juga ke masjid, ke pengajian, ya naik mobil, ya naik motor. Dijaga semua, dipakai. Nikmat itu tatkala dipakai semua. Karena Allah ingin kita itu pakai. Orang yang tadi itu bahaya sekali. Tidak ada yang paling. Di sini walaisa 'alal 'abdi adharrun min malalihi li ni'amillah. Tidak ada yang paling mudarat, kata Imam Ibnu Qayyim sini. Tidak ada yang paling mudarat pada seorang hamba tatkala dia merasa bosan dengan nikmat Allah, tatkala dia merasa malas dengan nikmat Allah. Ini tidak ada yang paling mudarat. Berarti mudarat sekali. Kenapa? Fa innahu la yaraha ni'matan. Dia tidak akan melihat nikmat itu sebagai nikmat. Wala yashkuru. Dia tidak akan bisa mensyukurinya. Wala yafrahu biha. Dia tidak bakal bisa senang dengan nikmat tersebut. Bal yaskhituha wa yashkuha wa ya'udduha musibatan. Bahkan dia akan benci dengan nikmat tersebut. Bahkan dia akan mengeluh dengan nikmat tersebut. Bahkan dia akan melihat nikmat tersebut sebagai musibah. Benar gak ini, Pak? Benar tidak? Benar. Ini terjadi. Programnya belajar dulu. Kesusu pengen kerja. Padahal yang kerja itu pengen belajar. Tuh ada anak kita itu lulus SMA pengennya kerja. Ada. Padahal masih belajar dulu. Diusahakan dulu. Padahal orang yang kerja itu pengen banget belajar. Ya. Sudah waktunya nikah, yo mapan. Yo masih muda, mapan, punya kerjaan, orang tua dukung. Gak mau nikah-nikah. Padahal yang sudah tua-tua itu, jauh usia tambah tua, pengen nikah nih. Ingin nikah-nikah. Senyum bapak kalau sebab nikah. Ini yang muda sudah mapan, belum nikah-nikah. Apa yang ditunggu? Gak mungkin gak ada fitnah. Gak mungkin kita punya syahwat. Gak menikah. Gak mungkin. Ayo nikah. Gak apa-apa. Sampai ada orang bilang, kalau enggak nikah gimana? Mau buang kemana? Sampai digituin. Benar gitu. Ya nikah. Kenapa apa ini tunggu? Kerjaan ada, ini ada, orang tua dukung. Jadi, ya, tatkala dia merasa bosan, dia nggak bisa menikmati. Justru dia melihatnya musibah. Wahada wahiyun min a'dhami ni'amil alaih. Hada wahi ini justru yang paling besar masalahnya ini. Tatkala dia melihatnya sebagai musibah. Apa yang Anda sampaikan barusan semua ini, sekali lagi, bukan dari anak, ini dari nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Dan itu benar terjadi pada diri kita. Gak kita sadari. Kadang-kadang kita itu belum menikmati. Apa kata Allah dalam surat Ibrahim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, wa ita'adzan, tatkala Allah memberikan pengumuman. Adzan itu memberikan pengumuman. Kenapa kalimatnya adzana
memberikan pengumuman agar kita benar-benar mendengar. Allah berikan kalimatnya azan, memberikan pengumuman biar kita benar-benar dengar dengan jelas. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Kalau hai manusia, kalau engkau bersyukur, benar-benar Allah akan tambah nikmatmu. Allah akan tambah. Allah gunakan kalimat pengumuman. Hei, pengumuman, woro gitu. Itu biar kita mendengar dengan jelas. Walain kafartum, tapi kalau engkau kufur, inna azabi lasyadid. Azab Allah pedih. Azab itu dimulai dari tatkala kita merasa bosan, akhirnya kita gelisah. Itu azab sudah itu. Belum lagi azabnya di akhirat. Karena kufur nikmat. Allah sudah menggunakan kalimat wa itta'adzan. Tatkala Allah memberikan pengumuman. Maksudnya berarti apa? Ini pasti, syukuri nikmat itu. Nikmat itu dinikmati dulu. Prosesnya itu kan dinikmati dulu. Nanti Allah tambah. Satu nikmat belum selesai kok, minta lagi. Kemaruk. Wong satu istri aja belum selesai, banyak masalahnya kok, minta tambah lagi. Tentunya itu juga bermasalah. Selesaikan dulu problemnya, selesaikan. Gak ada masalah, pasti ada masalah, tapi kemudian masalah selalu selesai, gak apa-apa kemudian. Kalau emang sudah kena haknya. Tapi kemudian kadang-kadang banyak sekali masalah, problemnya, masalahnya banyak sekali. Belum selesai, nikmati. Bapak, subhanallah, saya yakin bapak ini Masya Allah. Pasti lebih mendalami dibandingkan saya, karena usia jenengan lebih sepuh. Merasakan nikmat Allah, saya yakin jenengan lebih merasakan. Coba jenengan merem. Dan rasakan apa yang jangan selalu minta sudah Allah berikan nikmat, tapi kita kadang-kadang banyak nikmat yang kita tidak jaga. Kemudian ya coba dirasakan nikmat-nikmat itu. Berapa tahun kita nikmati sepeda, akhirnya Allah kasih motor. Berapa tahun kita nikmati motor itu, akhirnya Allah kasih mobil. Barokah. Kalau dinikmati, nuntut ilmu ya begitu. Adik-adik, para penuntut ilmu. Nggak ada ceritanya instan setahun jadi ulama. Walah, sesat malahan. Nuntut ilmu pelan-pelan. Nikmati dulu 3 tahun. Kemudian nanti tambah lagi 4 tahun. Nikmati itu proses nuntut ilmu itu. Nggak bisa kemudian 3 tahun pengen kayak Ustadz Firanda misalnya. Ya ngawur gitu. Ustadz itu belajarnya belasan tahun, mondoknya belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Itu pun masih baca bagi. Ini ada orang belajar pengen cepet jadi di depan tampil. Nah, ini masalah. Nikmati prosesnya. Anak kita itu, aku pengen mulai. Kita harus tanamkan. Nikmati dulu. Nggak bisa kita jelaskan memang. Nikmati ini dulu, nikmati dulu. Nggak bisa, tapi biarlah dia di situ. Berkecimpung dengan musik, dengan masalah dia prosesnya di pondok mungkin dia ada diganggu temannya, biarin di situ. Yang penting kita terus support, kasih semangat. Nanti dia berproses dengan nikmat itu. Akhirnya dia kuat. Akhirnya dia bisa mengatakan, alhamdulillah ya Allah, aku punya ilmu. Ilmunya juga kuat karena dia proses mendapatkannya berat. Tapi kalau kemudian juga di pondok lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah. Ilmu yang dia dapatin itu juga nggak bisa kuat. Pulang ke rumah, baru sebentar saja, udah balik lagi seperti masa jahiliyah dulu. Begitupun hijrah begitu juga. Nikmati hijrah itu. Hijrah itu dinikmati. Ya harus datang ke kajian, harus datang kadang-kadang karena baru hijrah, harus banyak sekali yang dibaca, harus banyak duduk majelis, butuh seminggu 4 kali. Jangan baru hijrah seminggu sekali, belum tentu datang. Baru ngomong ini juga pengen kuat. Masalah kita itu di lapangan lebih besar. Kita butuh banyak ilmu. Justru yang tidak di pondok itu lebih besar masalahnya lebih besar pengen punya ilmunya. Karena godaan iman lebih besar. Sehingga butuh ilmu banyak untuk nguatin iman di kerjaan. Nguatin iman di dalam perdagangan. Nguatin iman dalam masalah rumah tangga. Butuh banyak. Bagaimana mungkin kemudian dia tidak ngaji? Nikmati itu dulu. Jangan kemudian sudah ngerti mana, barusan hijrah. Udah belum dinikmati, merasa bosan dengan kajian. Hati-hati.
merasa bosan dengan ilmu. Tidak bisa. Makanya Allah juga firmankan dalam surat Ibrahim agak akhir itu. Setelah Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah, Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta darinya. Allah sudah berikan? Sudah berikan. Coba tadi banyak banget yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan, Allah kita minta itu Allah berikan kok, Allah kabulkan. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah. Coba hitung nikmat, maka aja sebentar. Dihitung gak bakal bisa. Terus banyak. Makanya kita tek gini, udah langsung banyak gitu. Itu langsung banyak. Gak bisa dihitung. La tuhsuha. Berarti apa? Benar-benar nikmat Allah itu banyak sama kita dan sudah dikabulkan. Tapi kata Allah penutupnya masalah perlu kita perhatikan sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim di sini. Banyak terjangkit masalah di sini. Kebanyakan orang itu masalah musibah di sini. Innal insan, apa artinya innal insan? Sungguhnya manusia. Innal insana la zalumun kaffaru. Sesungguhnya manusia la zalum, banyak berbuat kezaliman. Kaffaru, banyak mengingkari nikmat Allah. Makanya banyak orang terjangkit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Bapak Ibu, jamaah sekalian, ayo kita renungkan apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim sini. Masalah kita coba, kita punya masalah apa saat ini? Jangan-jangan ternyata kembalinya kita tidak bisa mensyukuri ternyata masalahnya. Itu ternyata masalah. Masalah apapun sama istri. Coba merem dua-duanya. Ya Allah, perjuangan dulu berdua. Tatkala nggak punya apa-apa. Merem coba. Ternyata apa? Ujungnya apa? Tidak bisa mensyukuri yang ada. Tatkala syukuri, selesai masalah itu. Selesai masalahnya. Anak kita pun sama. Kalau dia bisa merasakan nikmatnya untuk ilmu, merasakan udah bisa, alhamdulillah. Direnungkan dia, alhamdulillah. Apa yang dia masalah dia? Oh, aku diganggu temanku, di pondok makannya kadang kurang enak, nggak seperti di rumah. Tapi juga beda loh Pak. Ada anak pondok itu enak di pondok makannya timbang di omah. Nah boleh, di omah telat-telat maamnya, di pondok tertib makannya. Enak. Itu dia, Masya Allah. Ayat-ayat tadi dan semua apa yang disampaikan ini harus kita ini. Fa'aksarun nas, nih. Fa'aksarun nas a'da'u ni'amillah alaihim. Kebanyakan manusia itu ada? Memusuhi nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, astagfirullah. Kebanyakan kita itu memusuhi, Pak. Kita kadang-kadang yang sudah kita pingin, alhamdulillah. Menyesal boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Kita di masa tua, bapak yang sudah tua ngaji, baru tahu ilmu din Islam, baru tahu akidah sunnah ini. Kenapa nggak ajak dulu aku nuntut ilmu? Nah, syukur yang ada sudah. Sampai banyak syukur yang ada. Tapi jangan sampai gagal pada anak jenengan. Kadang-kadang anak kita itu Pak, saya perhatikan. Ada anak orang tua itu malas menceritakan masalah zamannya dulu. Tatkala jahiliyah kepada anaknya. Ternyata anak itu butuh itu. Anak dia kadang mau mondok, mau sinau. Baru kemudian diceritakan, biyen bapak ini duwe kanca kuwarip plek. Iki sinau mondok, tapi aku pengen mondok ambek ibu nenekmu, gak duwe duit mondok yang duwe biaya. Ndak duit. Akhirnya bapak kerja.
Iki kanca bapak iki ya sinau mondok, akhirnya jadi ustadz sakniki. Niki jadi ustadz. Ini cerita nyata ini. Jadi ustadz saiki. Bapak tuh gak iso dadi ustadz. Bapak kerja. Lah saiki sampean malah kemudian wis bapak sekewojo sampean iki ben mondok ben suwi, ben gak koyo bapak. Itu butuh disampaikan. Itu yang tadi disampaikan. Anaknya nangis. Anaknya berebes. Yang penting butuh. Jangan males menceritakan. Jangan males menyampaikan. Kadang-kadang itu jalur pintu hidayah kepada Allah. Anak kita kadang kuat dengan seperti itu. Jadi kemudian, ya alhamdulillah ya. Dulu ya. Perlu diceritakan. Kalau mungkin hari itu tidak sadar, minimal dia sudah mendengar. Biarlah proses. Sambil jangan doakan, ya Allah, semoga cerita saya itu menusuk hatinya, membuka pintu hatinya. Antum doakan, biar berproses. Nanti kemudian tengah jalan, Pak, ya wis Pak, aku tak mondok balik. Ya, apalagi anak-anak yang sejak kecil mondok, seperti saya sejak kecil mondok, pernah masa bosen. Lulus SMA bosen, gak pengen mondok. Akhirnya gak mondok, jadi kuli bangunan. Alhamdulillah Allah selamatkan Pak, setahun kemudian, dah. Allah selamatkan, tapi yang mau ilmu balik lagi. Padahal dulu SMA itu ya insya Allah lumayan lah bisa baca. Bisa kita dikit sudah bisa. Udah punya hafalan, udah biasa ngimami. Di pondok dulu seperti itu. Walaupun begitu, namanya bosan. Manusia bisa Pak. Sejak kecil, anak usia 8 tahun sudah mondok di Al-Mansur itu. Usia 8 tahun, tahun 98 mondok. Ngaji salaf 98. Ada masa bosan akhirnya di rumah. Ternyata setelah itu, Masya Allah, mulai sholatnya berantakan. Mulai kemudian, aduh jangankan kajian, sholat sudah bilang kita bilang sholat. Berantakan. Ya Allah. Akhirnya Allah selamatkan kembali kita mondok. Anak pindah ke Jami'ur Rahman. Kita pindah begitu, Masya Allah, nikmat sekali. Kakak saya malah lebih parah lagi. Dulunya mondok, sampai pernah beliau belajar dengan Ustadz Abu Mas'ud di Lamongan. Mondok. Setelah itu apa? Kayaknya udah bosan. Sejak kecil mondok soalnya. Milik kerja. Harusnya tinggal ngeruskin dikit, jadilah gitu. Tak kerja. Di dunia kerjaan udah beda ceritanya. Masya Allah. Akhirnya bab sholat lagi. Aduh masalah. Yang ketabrak pertama kali itu bab sholat sudah. Itu pertanyaan udah banyak itu. Setelah kemudian akhirnya jangka panjang. Setelah kerja lama, gaji sudah lumayan. Baru ya Allah. Anak lulus Madinah, selesai. Baru dia sadar. Dulu kan mondoknya bareng. Yo, enak sekarang kamu. Baru akhirnya dia sadar. Akhirnya apa? Sudah, ayo sini. Ikut saya ke Jawa. Ke Jawa ikut. Mulai sholat lagi. Mulai kemudian sholat tertib. Mulai ngaji lagi. Tapi sudah hilang ilmu-ilmu zaman dulu udah terlanjur banyak tugas-tugasnya. Ada anaknya 3. Ya harus kerja. Tapi penyesalan. Tatkala pindah nikmat, penyesalan di akhir. Itu hati-hati dengan sifat malas, hati-hati dengan sifat bosan, itu penyesalannya seumur hidup. Hati-hati. Penyesalannya seumur hidup. Alhamdulillah. Udah punya 3 anak, baru ingat. Itu kalau ingin. Tapi kadang-kadang orang bablas, Pak. Makanya, fa'aksarun nas, kebanyakan manusia ini menjadi musuh terhadap nikmat. Ini mengatakan Ibnu Qayyim, wala yash'uruna bi fathillahi 'alaihim ni'amahu. Tidak bisa merasakan nikmat yang Allah sudah buka. Nikmat itu kan dia yang minta, Allah buka. Setelah dia nyemplung, Allah bukakan, gak terima nikmat ini. Jadi lucu kadang-kadang manusia ini. Kan begitu. Nikmat dia yang pingin Allah berikan, setelah dia diberikan, dia minta keluar. Nah, bahkan wahum mujtahiduna fi daf'iha wa raddiha jahlan wa zulman, bahkan dia malah menentang nikmat tersebut. Sampai benci dengan nikmat tersebut. Ada orang tuh di antara muamalah, nikmat ketemu orang soleh. Ada? Nikmat gak? Ada orang tuh ketemu konco soleh, melipir, males. Tok digendungkan. Ada orang tuh males ketemu orang soleh. Buru-buru.
Ketemu sebentar salam, terus begini. Ada jangan sampai benci kita, Pak. Nikmat punya teman soleh itu nikmat, Pak. Tatkala ketemu kita nikmati. Kita nikmati. Kita nikmati. Ya ada kekurangannya. Loh masalahnya apa? Dia sholat, tapi utang gak dibayar-bayar. Ya menungso aku kadang-kadang. Tapi kan dia soleh sebetulnya. Dia sholat. Oke lah. Tapi kan kita nikmati dulu. Malah kemudian kita malah menikmati orang yang gak sholat. Kita duduk cangkruan dan orang yang gak sholat. Ngalong itu ceritanya. Kita malah bisa menikmati. Ini masalah nih musibah kita itu berarti. Itu musibah itu. Bukan kemudian alhamdulillah. Kalau malu, oke lah kalau malu. Tapi itu malu yang tidak benar. Ketemu orang soleh kok malu. Ketemu ustadz kok malu. Malu ustadz, malu kenapa? Tapi itu malu yang tidak baik. Malu ketemu ustadz, waktu kita didoakan, doanya Allah kabulkan. Selesai. Anak kadang-kadang perlu kita bawa anak kita. Ustadz tolong doakan anak saya. Walaupun cuma barakallah, gak masalah. Itu penting banget. Dalam hidup ini yang paling utama cari barokahnya. Cari barokahnya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Fakam sa'at ila ahadin min ni'matin wa huwa sa'in fi raddiha wajib dijahdi. Betapa banyak nikmat yang Allah luaskan kepada seseorang, namun dia malah berusaha menentangnya. Wa kam wasalat ilaihi wa huwa sa'in fi daf'iha. Betapa banyak nikmat itu sampai sama pada dirinya, namun dia berusaha juga untuk menolaknya, bahkan berusaha menghilangkan nikmat tersebut karena kebodohannya dan kedolimannya. Maka kaidahnya adalah kaidah tagyir. Biar kita bisa merubah nikmat itu. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 53. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kata Allah, yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat seorang hamba. Allah tidak akan merubah nikmat seorang hamba. Jadi Allah tidak akan. Jadi tatkala dia dikasih nikmat, Allah tidak akan merubahnya. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah akan justru menambahkan, tidak akan merubah. Tapi yang terjadi, idzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru. Ternyata sampailah kaum itu sendiri, dirinya sendirilah yang merubah nikmat Allah. Jadi kalau ada nikmat itu tidak enak, bukan salahnya siapa-siapa, salahnya kita. Kita lah yang ingin merubah. Kita yang ingin merubah. Jadi salahnya kita. Sampai mereka sendiri yang merubah nikmat Allah. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah nikmat sampai merubah sebuah kaum sampai kaum itu sendiri mengubah dirinya sendiri. Ya, sampai dia bisa merubah. Masya Allah. Falaysa linna'ami ada min nafsil abdi fawa ma'aduhi dhahirun ala nafsihi fa'aduhu yatruhu an-nar fi ni'amihi wa huwa yanfukhu biha. Tapi hati-hati, tatkala seseorang menjadi memusuh dengan nikmatnya Allah, dia musuhi nikmat Allah, dimusuhi, akhirnya musibah. Itu seperti apa? Diperumpamakan, itu seperti musibah. Dia seperti dibawa ke api neraka. Setan yang ngajak dia ke api neraka, dia masuk, Pak. Tapi karena dianya berusaha apa? Menentang nikmat tersebut, dia berusaha. Itu seperti apa? Sudah masuk api neraka, dia sendirilah yang meniupi api tersebut biar semakin besar. Tambah gede apinya. Sehingga apa? Fahuwallazi makkanahu min tarhin nar. Dia sendiri yang menjadikan api itu semakin besar karena dia meniup. Summa a'anahu bin nafki, dia bantu dengan dia meniup. Fa idza ishtadda diramuha istaghasa minal harik. Akhirnya apa yang terjadi? Terbakar, semakin terbakar. Susah selamat.
Ya Allah. Ada pepatah mengatakan di sini dibuka oleh sebuah syair ya. Qala syair wa ajizur ra'yi midya'u li fursatihi hatta idza fata amrun atabal qadara. Wa ajizur ra'yi, orang yang lemah berpikirnya, idenya kurang, nggak banyak ide. Midya'un li fursatihi, banyak menyanyiakan kesempatan. Hatta idza fata amrun, tatkala pergilah kesempatan itu, atabal qadar, baru dia meratapi nasibnya, menyalahkan takdir. Ya seperti itu. Dikasih nikmat, malah dia musuhi, malah dia tiup-tiup. Semakin besar itu musibah itu. Ini kan seperti itu. Dikasih kesempatan, orang nggak mau berpikir, pada ada kesempatan, nggak mau berpikir, nggak mau diambil kesempatan tersebut. Akhirnya tatkala pergi, nyalahno takdir, nyalahkan itu sebagainya, meratapi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani wa azzakumullah. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan intinya tadi kita terhadap nikmat, kesimpulannya harus kita syukuri nikmat Allah ini. Nikmati dulu sampai benar-benar. Apapun kerjaan kita, tugas kita, nikmati. Kenapa? Apabila nikmat itu dinikmati, apa yang dihasilkan? Keberkahan. Allah menginginkan keberkahan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan nikmat itu kalau disyukuri bertambah. Barokah itu adalah sesuatu yang bertambah. Itu. Kerjaan kita, penghasilan kita dari jualan sate, gitu, dinikmati terus, terus dimaksimalkan, terus ditambah-tambah, insya Allah. Allah berikan jalan keluar, insya Allah. Kalau seandainya mentok, istikharah, minta bantuan kepada Allah. Siapa tahu Allah jawab, kemudian tengah jalan, lihat ide, lihat kesempatan. Tapi mau berpikir loh ya. Dan berani, ya pedagang harus berani ngambil tindakan. Tapi setelah istikharah, jangan cuma angan-angan. Karena tadi itu bukti orang, Allah kalau inginkan kebaikan pada seseorang dalam sebuah pilihan, Allah akan beri dia taufik untuk istikharah, minta bantuan, sholat istikharah, minta pilihan kepada Allah, karena kebodohan dia terhadap maslahat dia untuk kedepannya. Dia pasti. Santri kita, anak jenengan, pengen pindah program, pengen pindah pondok, sudah istikharah taleh. Jangan bahas masalahnya dulu. Sudah sholat istikharah belum? Nasihat itu dulu. Kalau sudah dapat jawaban Tapi kalau itu anak SMP kadang-kadang, sayang kadang-kadang. Tapi ya setidaknya bisa kita ajari. Sholat istikharah minta bantuan. Biar apa? Pilihan kita nggak salah. Gitu mas. Karena yang tahu ke depan maslahat itu adalah Allah. Ya. Nah, intinya dari itu barokah. Kita bahas barokah. Ya. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman. Sampai waktu itu dipersingkat. As-sanatu kasyahr. Setahun seperti sebulan. Wasyahru kal jum'ah. Sebulan seperti sepekan. Wa jum'ah kas-sa'a kal yaum. Sepekan seperti sehari. Wassana wal yaum kas-sa'ah. Jadi sehari seperti 1 jam.
Wasa'atu kadurmati minan nar. Durmati minan nar. 1 jam seperti percikan api. Waktunya semua disingkat oleh Allah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, yanzi'ul barokah. Karena keberkahan sudah diangkat. Hati-hati. Penyampaian Imam Ibnu Qayyim ini berhubungan dengan masalah ini. Kenapa? Karena nikmat ini harus dijaga. Kita akui Bapak, Ibu, jangan akui mboten. Jenengan orang tua zaman kita dulu, ya, zaman dulu itu, apa yang prinsip mereka? Sing penting barokah. Ini ada. Alhamdulillah, penting barokah. Atau kalau saya boleh tanya, lebih dibuka mana? Zaman dulu, zaman sekarang untuk masalah cari rezeki. Lebih dibuka zaman sekarang. Semua ini serba dibuka. Mencari rezeki dibuka, mencari ilmu pun dibuka sama Allah. Sebuka lebar-lebarnya. Itu nikmat itu yang Allah berikan pada zaman kita ini. Tapi apa yang diangkat oleh Allah di akhir tahun-tahun ini? Keberkahan. Udahlah, enggak apa-apa anak kita di pondok paling cari dewe hafalane, liane setahun halaman, anakku cuma 1/4 halaman, enggak apa-apa. Udahlah, enggak apa-apa anakku bisini 6 gak apa-apa. Yang penting jadi pondok, insya Allah barokah. Karena keberkahan itu enggak lihat pintar atau enggak itu anak, enggak ada hubungannya. Keberkahan itu murni dari Allah. Enggak ada hubungannya, anak itu pintar, insya Allah barokah, nanti barokah, enggak ada, enggak. Bahkan barokah itu bisa terletak pada anak yang dianggap tidak pintar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah itu yang mampu. Allah mampu mengangkat siapa yang dimuliakan, siapa yang dikasih kerajaan, siapa yang dihinakan, Allah yang mampu. Kenapa? Biyadikal khair, di tangan Allah itu kebaikan, keberkahan itu ada di tangan Allah. Kita cuma tinggal minta sama Allah. Ya Allah, anakku ya Allah di pondok yang nilainya masih kurang ya Allah. Ya jauh. Semoga engkau berkahi, tetap engkau berkahi ya Allah. Anakku ini masih kuliah belum dapat kerjaan, ya Allah semoga berkahi. Itu utama. Apa fungsinya kita kemudian mengutamakan, mohon maaf, jadilah dokter, jadilah iki. Kenapa enggak kita, jadilah anak yang barokah. Insya Allah kalau dia sukses, berbakti, kebaikannya dia enggak pelit, ya insya Allah. Tapi kalau kemudian kita utamakan itu, kita lupa minta keberkahan, apalagi di zaman sekarang, susahnya mencari keberkahan. Jadinya apa kemudian? Apa gunanya kalau anak kita sukses, kita enggak berbakti sama kita? Dianggap sukses oleh orang, tapi enggak berbakti. Enggak apa-apa, anak kita punya hafalan cuma 2 juz, enggak apa-apa. Yang penting itu dilakoni kuat, bismillah, insya Allah barokah. Hari ini semua dibuka, banyak anak hafal 30 juz, banyak yang mondok, ini jutaan, orang mondok itu kan jutaan. Tapi, siapakah yang barokah? Butuh direnungkan ini, di muhasabah. Pendidikan sekali dibuka lebar, tapi siapa yang barokah? Terus, barokah tentunya dengan kesolehan. Terus minimal sholatnya anak kita, walaupun kemudian in qaddarullah, anak kita kemudian harus di rumah, kemudian atau gimana, tetap sholat itu selalu dinasihati. Semoga itu menjadi tiangnya agama itu ada pada dirinya. Insya Allah barokah. Penting saat ini kita mengatakan kepada anak kita, yang penting jadi anak barokah. Barokah itu kalau terletak pada usia, akan semakin sehat. Kalaupun sakit, insya Allah tetap bisa melakukan kegiatan. Ada orang tuh Pak, Masya Allah penyakit saya nggak sehat, ngelakuin apa-apa, nggak bisa. Kalaupun sakit Allah kasih. Seandainya pun Allah habis itu sakit blek di atas ranjang, tapi kemudian masih bisa sholat, masih bisa zikir. Saya banyak nemuin orang udah belasan tahun, ada berapa tahun di atas ranjang, tapi masih sholat. Masih bisa apa? Dikir. Barokah itu usianya. Banyak orang sehat tapi sakit kok. Sehat tapi jarang berzikir. Sholatnya bermasalah. Banyak orang.
Itu barokah. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Karena hidup kita cuma sekali, sebentar. Jangan rasakan, baru kemarin antum lulus SMA, sekarang sudah punya anak berapa? 20, 20. Isi sesi 1 kan. Baru kemarin kayaknya masih lulusan SMA. Sudah menikah. Bapak yang sudah usia 60, baru kemarin kayaknya menikah. Udah punya cucu sekarang. Dipersingkat semua. Tapi kita renungkan, barokahkah hidup kita ini? Barokahkah? Itu kembali kepada nikmat tadi, disyukuri pada itu. Kalau disyukuri nambah. Sehingga jadi barokah. Berarti penting sekali tiangnya syukur. Iya. Penting sekali. Kan syukur itu merasa terima kasih kepada Allah. Sehingga nikmat itu bisa membantu dia untuk beribadah. Kan begitu. Kan begitu ya. Tapi kalau dia nggak bersyukur, nggak bisa untuk beribadah. Jangan-jangan kita jauh dari Allah, pada nikmatnya banyak, karena kurang bersyukur. Sehingga kita tidak bisa dibantu oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu. Berusaha. Ada kisah menarik juga dalam kitab Imam Ibnu Qayyim ini, bahwa nikmat itu ada kisah Harun Ar-Rasyid dengan seorang budak. Nikmat itu beliau ada 3. Jadi kisahnya itu, ya, seorang Arab Badui pernah berkunjung kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dalam kitab ini juga sama, Fawaid. Lalu beliau berkata, wahai Amirul Mukminin. Harun Ar-Rasyid ada Amirul Mukminin. Ya. Semoga Allah meneguhkan nikmat-nikmat yang ada pada Anda dengan senantiasa mensyukurinya. Semoga Allah meneguhkan nikmat yang ada pada Anda saat ini dengan Anda mensyukurinya. Semoga Allah mengabulkan nikmat-nikmat yang Anda harapkan dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan mentaatinya. Jadi ada nikmat yang kita inginkan, kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat Anda menyadari, nah ini penting, menyadari nikmat-nikmat yang ada pada Anda, namun Anda tidak menyadarinya, agar Anda mensyukurinya. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ya Allah. Mendengar itu Harun Ar-Rasyid meleleh hatinya. Sungguh mengagumkan pembagian nikmat itu. Jadi nikmat dibagi orang Badui ini dibagi menjadi 3. 1, nikmat yang saat ini kita miliki. Semoga kita syukur. Nikmat yang kita harapkan dengan husnudon kepada Allah. Yang ketiga, semoga kita menyadari itu. Nah, ternyata berarti memang benar. Banyak nikmat yang masa lalu dan kita tidak sadari. Ini ucapan ini dalam, Pak. Orang yang sudah pasti banyak terima kasih, insya Allah selamat. Adalah orang baik. Orang yang baik. Jangan sampai kita tuh menjadi orang yang sudah Allah kasih nikmat, tidak nikmati, minta lagi. Akhirnya banyak, akhirnya tidak bisa menjaga. Berarti apa poinnya? Bagaimana kita bisa menjaga? Dibandingkan banyak tidak bisa kita jaga, mending nikmati bisa dijaga. Ya syukur-syukur kalau kita kemudian banyak bisa kita jaga. Tapi yang banyak itu bisa kita jaga, butuh proses kan untuk menjaganya? Enggak kan? Enggak mungkin, Pak. Saat ini misalnya anak-anak ini, anak SMP ini, sekarang antum dikasih oleh Allah rezeki tiba-tiba 1 M. Enggak ada gunanya. Yakin sholatnya keri. Yakin dunia tok, wis yakin seneng-seneng. Enggak ada gunanya. Tiba-tiba dikasih kah? Dia berproses dia mencari nikmat itu. Akhirnya tatkala dapat dari mulai dapat 10 juta, dapat 150 juta, naik 100 juta, naik 200 juta, naik 300 juta, sampailah M. Dia bisa menjaga nikmat tersebut, dia kawal. Ini nikmat dari Allah. Hati-hati kadang-kadang ada hadis istidraj. Orang itu dikasih nikmat untuk biar apa? Lalai, biar dia semakin dihukum oleh Allah. Karena emang gak bisa menjaga, kesusun jaluk. Bisa kawah, buru-buru.
dengan jiwanya itu buru-buru sehingga lam yubarik fi kata Allah. Kata Nabi SAW, tidak diberkahi. Karena buru-buru. Apa gunanya saat ini dikasih gitu? Enggak palingnya. Tapi kalau anak sekian cukup dikasih sekian. Biar dia bisa menjaga. Sampai dalam fikih Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kau kasih hartamu kepada anak-anak yang belum bisa mengelola harta. As-sufaha itu belum bisa mengelola. Makanya anak yatim itu hartanya yang karena masih yatim itu masih kecil ya, hartanya dipegang walinya, ahli warisnya. Enggak, jangan dulu karena habis nanti. Anak di fikih itu anak kita, Pak. Ya, nggak boleh kita pegangi harta yang banyak, nggak boleh beneran. Ini kadang-kadang itu masalah. Kenapa? Dia belum bisa mengelola, belum bisa menjaga itu. Sepantasnya kalau anak SD, walaupun jenengan uangnya itu miliaran, ratusan juta, ya sanggupnya tetap Pak. Teman-temannya 2.000, ya kasihlah 2.000. Kata 4.000, 3.000, ya kasih sekitar itu. Temennya 2.000, 4.000 maksimal, sanggupnya 20. Sanggupnya 10.000, berlebihan. Karena belum waktunya kadang-kadang. Nggak boleh memang. Mau masih SD, SMP kelas 1, dikasih ATM. Diisi, pokoknya dia belum bisa ngelola. Nggak boleh. Wala tu'tus sufaha, Allah larang. Kenapa Allah larang? Karena dia belum bisa mensyukuri. Dia belum bisa mengelola itu, sehingga dia akan lupa nanti. Lupa syukurnya dia. Ya banyaklah kita muhasabah. Kita dulu dikasih motor, masih pakai motor, semangat sekali kajian. Ya kan? Masya Allah, semangat sekali kajian, kita sholat paling depan. Akhirnya Allah bukakan hartanya. Dimulai diganti, motornya diganti, yang tadinya cuman ya motor-motor lama, diganti motor baru. N-Max, X-Max, gitu kan. Mulai itu kan. Aduh, sholatnya nomor 2, nomor 3 softnya gitu. Kasih mobil, usahanya lancar. Ya, sholatnya yang penting sholat. Ada kisah menarik. Ini cerita, saya cerita ini guru saya, tapi insya Allah ceritanya benar. Yang saya samakan nih yang saya cerita, guru ilmu waris. Ada seorang pasangan di Saudi itu, suami istri, soleh Pak, soleh. Karena saya Utsaimin yang cerita ini, dia lupa nah. Oh cerita ini. Ini soleh. Suami pasangan soleh. Tetangganya, tapi ini kaya. Yang ini kah? Tetangganya juga soleh. Lebih soleh. Tapi miskin. Dia istri cerita kepada suaminya, orang kaya ini, orang mampu ini. Masya Allah, tuh suami itu luar biasa. Ke masjid aktif 5 waktu. Tidak terlambat, bisa menjaga perintah Allah. Ya. Alhamdulillah. Tapi apa namanya? Ya kondisinya tapi prihatin. Tapi ya itu pujian. Istri ini puji kepada suaminya, ngomong muji tetangganya itu. Lama-lama suaminya pengen cerita, ya Allah, aku yuk pengen ngurus aja nih, tapi ya usaha itu pakai, cabangnya akeh, banyak diurusi. Itu kan. Ya, insyaallah. Yes, insyaallah khair. Bantulah dia, dibantulah suami ini. Pasangan ini sebelah miskin dibantu. Sama suami ini dibantu Pak, diberikan 1 toko. Laki-laki soleh tadi ini, Masya Allah, istiqomah sholat ke tokonya semakin besar, berkembang. Akhirnya lama-kelamaan sama. Siapa yang kuat? Ya kesibukan, buka cabang. Kalau udah Allah bukakan, ini loh, susahnya kita menjaga. Ini kisah nyata itu. Dan banyak bisa kita lihat di kita atau di tetangga kita, di orang-orang kita. Bisa kita lihat gak? Bisa. Dan kadang-kadang butuh kita ingatkan. Mas bro, sukses saya. Semakin Masya Allah. Tapi aku jarang dulu antum kajian saya ini. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, tapi sambil ngobrol, ngopi, nyantai lah. Jangan langsung, antum gak tahu toko kajian saya ini. Halo. Berat kalau itu. Tapi kadang-kadang ada orang tuh lupa. Sebagaimana tadi, tidak menyadari. Itu butuhnya teman soleh mengingatkan. Oke,
Kayaknya sudah capek ini. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Poinnya adalah syukuri nikmat Allah. Banyak sekali bencana yang kita tidak sadari, yaitu kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan penting juga kita itu mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita bisa mengucapin alhamdulillah, setidaknya kita bisa merasakan, berarti kita sudah bisa merasa nikmatnya Allah. Nah, jangan sampai ngeluh, akhirnya kita terasa bosan. Hati-hati dengan sifat bosan, dengan sifat malas, karena itu akan memberi penyesalan seumur hidup. Jazakumullahu khairan katsira. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.